guys, dan dia itu memasak istrinya 4 hari guys. Bayangkan sekejam gitu dia tuh memasak istrinya di baskom itu selama 4 hari guys. Oke guys, welcome back to my channel Putri Jaina. Oke guys, jadi di video kali ini aku bakal cerita tentang suami yang tega memasak istrinya guys. Jadi di sini buat kalian yang penasaran tentang apa aja sih isi dari cerita aku ini, yuk skuy tonton. Oke guys, jadi di sini kita langsung ngebahas tentang seorang suami yang tega memasak istrinya sendiri guys. Jadi di sini awal permulaannya itu ada sepasang suami istri, yaitu bernama Dawn Favins yang bernama istrinya, dan David Favins itu adalah suaminya guys. Dan mereka mempunyai satu orang anak perempuan yang bernama Jacqueline. Dan si Jacqueline ini bukan dari anak si Dawn Favins ini guys. Jadi si Jacqueline ini adalah anak dari istri pertama si David Favins ini guys. Ya otomatis si Jacqueline ini dia itu adalah anak tiri dari si Dawn Favins ini ya guys. Oke guys, jadi mereka itu adalah seorang chef ya, sepasang chef yang bertempat tinggal di California di Lomita guys. Jadi mereka itu adalah chef ya yang mendirikan sebuah cafe yang dibilang dengan cukup mewah gitu ya guys. Dan di situ mereka menjual kayak ala makanan ya Prancis gitu, Italia, Amerika ya, pokoknya seperti itu guys. Ya banyak banget ya, ada pizza, burger atau spaghetti ya, banyak banget guys. Jadi itu adalah Cafe Time, jadi berada di Lomita, California guys. Dan pada seminggu kemudian pada tanggal 18 Oktober 2009, dan disinilah si Dawn Favins ini dinyatakan menghilang guys. Tidak ada sama sekali kabarnya. Jadi pelanggan setia mereka, yaitu ya pelanggan yang berkunjung setiap hari ke kafe mereka itu bertanya-tanya dong kepada suami si Dawn Favins ini. Dia tuh mereka berkata, kok istri kamu tidak kelihatan lagi ya? Biasanya kalian kan bareng masak di sini gitu guys. Dan suaminya ini sontak ya berbicara kepada mereka dan ya ngasih tahu kalau si Dawn Favins ini sudah direhabilitas gitu ya guys, karena dia ya kayak perilaku ya minuman keras gitu atau alkohol gitu ya guys. Dia itu sering banget mengkonsumsi alkohol gitu, jadi dia itu katanya direhabilitas di daerah lain guys supaya pikirannya itu tenang seperti itu guys. Dan saudara si Dawn Favins ini yang bernama si Dina Favins ini mendengar kabar berita hilangnya saudaranya ini guys, dan dia itu sontak langsung pergi menemui si David Favins ini dan bertanya kepada si David ini guys, istri lu mana? Kok nggak kelihatan ya, udah berminggu-minggu. Biasanya kan kalian ya bareng gitu masaknya, terus bareng-bareng gitu perginya. Jadi si David ini yang menyampaikan sama seperti tadi guys, dia itu lagi direhabilitas di suatu daerah lain untuk menenangkan pikiran dari si Dawn Favins ini guys, yang telah ya kayak menenangkan ya kayak minum minuman alkohol gitu kan guys. Kalau kita ya minum minuman ya yang alkohol gitu guys, pastinya pikiran kita itu bakal stres ya seperti itu. Jadi dia tuh direhabilitasi kata si David ini di daerah lain seperti itu. Jadi si Dina Favins ini ya kayak ya oke nggak apa-apa gitu katanya. Jadi dia tuh udah mendapatkan kabar dari si David ini guys tentang saudaranya yang menghilang ini. Jadi guys, pada sebelum tanggal 18 Oktober 2009 itu guys, jadi si Dawn Favins ini ya menginginkan mereka itu untuk pindah ke suatu tempat lain di pegunungan guys. Jadi si Dawn Favins ini nggak mau tinggal di Lomita California itu lagi, mereka itu mau pindah gitu ya guys. Si Dawn Favins itu kayak tidak merasa gimana ya, dia tuh kepengen ya tenang, jadi di pegunungan gitu guys. Jadi
mereka itu udah kayak kesepakatan gitu untuk mau pindah. Dan keesokan harinya guys, si dan Fafin ini berubah pikiran dong, nggak tahu kenapa dia tuh nggak mau jadi pindah ke pegunungan itu lagi. Dia tuh tetap di sini, jadi dia tuh kayak ya mau senang-senang di sini gitu guys. Nggak tahu ya kenapa dia tuh berubah pikiran secepat itu. Ya dia sudah gimana ya, menetapkan kesepakatan dia itu untuk tinggal di pegunungan untuk merilekskan pikirannya gitu guys, karena terlalu banyak beban pikiran mereka gitu guys. Dan pada menjelang malam, hari mulai menjelang malam guys, dan di sana mereka itu mengacarakan kayak acara dinner gitu ya, makan-makan di suatu kafe ya Italia ya, makanan-makanan ala-ala Italia gitu ya guys, bukan di kafe mereka tapi di kafe tempat yang lain. Mereka itu mengacara dinner ya, mereka dua aja. Jadi di sana mereka itu sudah ya makan-makan bareng gitu guys, sambil ya gimana gitu kan. Jadi di situ mereka udah selesai dan si David Favins ini mengantarkan istrinya ke apartemen mereka guys, mengantarkan si dan Favin ini pulang. Dan si David Favins ini ngecek cafe mereka dong di Lomita, California itu, di Cafe Time itu guys. Dia tuh ngecek gimana keadaan kafenya sekarang. Dan pada saat dia pulang ke apartemennya itu guys, dan dia tuh kaget dong melihat istrinya tidak ada di dalam apartemen itu. Nggak tahu kemana, dia tuh udah mencari-cari istrinya itu di beberapa tempat, udah nanyain ke anaknya si Jacqueline ini, dan dia tuh udah berusaha untuk kontak si istrinya ini, si Dan Favins ini, udah SMS, udah telepon ya, pokoknya lost contact guys, nggak ada kontak sama sekali. Dan keesokan paginya ada satu SMS, katanya si Dan Favins ini mengirim SMS ke si David Favins ini guys, yang menyatakan dia itu berada di rumah temannya guys, jadi dia tidak apa-apa. Dan si David Favins ini pun mulai ya gimana ya rasa kekhawatirannya itu mulai menurun guys, karena si Dan Favins ini telah memberikan kabar tentang dia tuh di mana sekarang. Dan dia tuh keesokan paginya dia tuh pergi dong kerja di kafenya itu guys, dan dia itu bekerja dan dia melihat di laci tempat penyimpanan uang mereka di kasir, yaitu itu duit yang ada di kasir itu udah nggak ada lagi guys, udah hilang. Jadi dia tuh curiga kalau istrinya itu yang mengambil duitnya itu guys. Ya pelanggan itu melihat si David Favins ini marah-marah dong, karena duit yang ada di kasir itu udah menghilang, diambil istrinya ini guys. Jadi mereka itu mendengar ya si David Favins ini mencela atau ya mengungkap-ungkap tidak enak kepada istrinya. Jadi si David Favins ini berbicara tentang ini pasti ulahnya si Daun sialan itu. Dia telah mencuri duit di dalam kasir ini guys. Jadi lihat aja, pasti saya akan membunuh dia, kata si David Favins ini seperti itu guys. Jadi saksi itu mendengar percakapan si David Favins itu yang lagi ngomong sendiri, yang mengungkap kata kasar kepada istrinya tersebut guys. Jadi guys, pada tanggal sebelum kehilangan dia itu, pada tanggal 18 Oktober 2009 itu kan dia itu masih berada di tempat teman dia kan guys. Jadi masih lagi main-main gitu, dan si Dan Favins ini memberikan beberapa uang kepada temannya itu yang seharga atau senilai 1000 US dollars guys. Dan di dalam duit itu juga ada sebuah surat yang bertuliskan, please jangan kasih tahu suami aku mau pergi karena dia itu setiap hari memarahiku guys, jadi aku tidak mau bersama dia lagi. Jadi si Dan Favins ini menulis surat seperti itu dan memberikannya kepada temannya itu guys. Dan pada tanggal 18 November 2009, dan disitulah si Dana Favins ini mulai curiga guys, karena tidak ada kabar ya melalui kontak atau telepon, SMS, ya pokoknya semuanya. Dia tuh curiga kok nggak ada sama sekali kabarnya ya guys, seperti itu. Dan pas dia itu udah mulai curiga ya, dia itu kayak melaporkan
peristiwa hilangnya si Dan Pavin ini ke polisi guys. Jadi dia itu ya curiga banget, jadi dia itu udah pergi ke apartemen si Dan Pavin ini dan dia menemukan beberapa kartu kredit yang masih ya nggak kepake gitu guys, ya belum ada transaksi sama sekali gitu, kayak penarikan uang tunai seperti itu guys. Dan dia itu melihat di lemari si Dan Pavin ini tidak ada baju-baju yang dibawa kalau dia itu mau direhabilitas di daerah itu guys, di daerah tertentu itu. Jadi masih utuh gitu guys, bajunya tidak ada bajunya nggak ada dia papain gitu ya, tetap ada di lemari dia. Pada 18 November 2009 itu guys, kan di situ si Dina Pavin ini sudah melapor kepada polisi dan sudah bertanya-tanya kepada saksinya, dan yang paling utama itu polisi itu sudah bertanya kepada si suaminya ini karena dia itu selalu mengaku bahwa si istrinya itu sedang direhabilitas atau sedang di tempat temannya gitu guys. Dan polisi sudah menanyakan saksi tadi yang memberitahukan kalau si David Pavin ini mau membunuh si istrinya ini karena mencuri duit di kasirnya tadi guys. Dan polisi juga sudah menginvestigasi teman-teman terdekat si Dan Pavin ini juga loh guys. Dan bertahun-tahun kemudian ya polisi belum bisa mengungkapkan kasus dari kehilangan si Dan Pavin ini guys. Jadi mereka tuh belum bisa mengungkapkan siapa sih yang menghilangkan si Dan Pavin ini guys. Dan pada bulan Agustus tahun 2010 dan disinilah polisi menetapkan kasus ini adalah kasus pembunuhan guys. Jadi polisi itu udah menetapkan ini adalah kasus pembunuhan, yaitu mereka itu langsung pergi ke apartemen si David Pavin ini guys. Dan di situ polisi menemukan anaknya yang bernama si Jacqueline itu di rumah tersebut guys. Jadi mereka itu menggeledah apartemen si Dan Pavin ini, dan polisi itu menemukan ada bercak-bercak darah di apartemen dia guys. Dan polisi ini udah mulai curiga dong. Dan di sini polisi itu menginvestigasi si Jacqueline ini yang anak perempuan dari si David Pavin ini guys. Dan dia itu si Jacqueline ini memberitahu tentang semua kepada polisi guys. Dan awal dari permulaan itu mereka itu malam-malam cekcok gitu ya guys, pasang suami istri gitu, karena tentang marah-marah gitulah pokoknya guys, nggak tahu apa yang membuat mereka jadi bertengkar gitu. Dan si Jacqueline itu pun memberitahu seperti itu kepada polisi. Dan si Jacqueline ini dan papanya ini dan si David ini menyuruh anaknya ini memberikan SMS atau mengirim sebuah pesan kepada temannya ini, tapi si Daun ini bukan dia yang menulis SMS itu, tapi si Jacqueline ini guys yang disuruh oleh papanya itu untuk mengasih tahu kabar si Daun ini sekarang gitu guys. Si Jacqueline ini langsung menelpon ayahnya dong guys, karena pihak polisi itu menyuruh si Jacqueline ini untuk menelpon ayahnya. Dan si Jacqueline dan ayahnya ini si David Pavin ini dong langsung kaget dong, kok bisa ya si Jacqueline itu memberitahukan kalau ibunya itu yang si Dan Pavin ini dia yang membunuh gitu guys. Itulah si David Pavin ini merasa gimana ya guys, karena sudah tersangka dia itu pergi malam-malamnya dia itu pergi ke sebuah tebing guys. Pergi ke sebuah tebing yang sangat tinggi guys, 80 kaki gitu ukurannya. Dia tuh ingin menamatkan riwayatnya untuk mengakhiri guys hidupnya agar dia tidak dimasukin ke penjara gitu ya guys. Dia tuh kayak terjun gitu ke tebing yang tinggi gitu guys untuk mengakhiri hidupnya. Dan di situ dia tidak meninggal dong, dia cuma patah-patah tulang doang. Dan disitulah dia dilarikan ke rumah sakit dan menjalani operasi selama 12 jam guys. Dan setelah dia dioperasi guys, dan disitulah dia diinvestigasi oleh polisi itu guys. Dan polisi bertanya-tanya kenapa bisa seperti ini, kenapa bisa
kamu beginiin istri kamu seperti itu guys. Jadi dia tuh memberitahukan kepada polisi itu sejelas-jelasnya tentang istrinya itu guys. Jadi dia tuh pertama-tama berbicara ya, malam-malam itu kami ada cekcok gitu. Jadi di sana ya saya mengikat istri saya di sebuah kursi dan mengikat mulutnya dengan lakban gitu guys, lakban. Dan dia tuh pergi meninggalkan istrinya tidur dong. Dia tuh tidur dan istrinya masih terikat di kursi tersebut gitu kan. Keesokan harinya si David Favens ini melihat istrinya sudah tidak bernyawa lagi dong. Ya udah meninggal gitu guys. Karena ya badan terikat, mulut dilakban gitu ya, otomatis nggak bisa bernapas ya, susah gitu guys. Jadi dia itu langsung kaget gitu ya. Dia itu langsung kaget dan memasukkan jasad istrinya itu di plastik guys, dia dibungkus di plastik gitu. Dan dia itu langsung pergi ke cafe time-nya yang ada di Lomita, California tersebut guys. Dan di situ dia tuh sangat menyesal banget telah membuat kayak gitu kepada istrinya gitu kan guys. Jadi dia di situ ya sangat menyesal banget. Dan dia tuh teringat dong dengan ya si istrinya ini mencuri duit dari kasir itu guys. Dia tuh ya emosi gitu guys. Dia tuh langsung mengingat tentang itu dan dia emosi lagi. Dan dia tuh melihat jasad si istrinya itu kan guys masih terbungkus di plastik ini. Dan dia langsung mengambil sebuah panci ya, baskom besar gitu. Dan dia memasukkan istrinya ke dalam baskom tersebut untuk memasaknya. Dan dia tuh memasak air panas guys yang sangat mendidih banget. Dan dia memasukkan air panas itu ke dalam baskom itu yang besar, isinya adalah istrinya sendiri guys. Dan dia itu memasak istrinya 4 hari guys. Bayangkan sekejam gitu dia tuh memasak istrinya di baskom itu selama 4 hari guys. Dan lemak dari istrinya itu dibuang dong. Dan tengkorak dan rahang-rahang tulang-tulangnya ditaruh di loteng rumah ibunya sendiri guys. Situlah si David Favens ini sudah ya diinvestigasi gitu kepada polisi. Ya dia tuh sudah memberitahukan sejelas-jelasnya kepada polisi tentang pembunuhan ini guys. Jadi dia itu dinyatakan diadili pada tanggal bulan Maret 2010 gitu guys. Dia tuh udah diadili gitu ya di pengadilan. Dia itu ditetapkan masuk penjara, jadi 15 tahun di penjara guys. Karena dia itu tidak ya, pembunuhnya tidak direncanain guys. Ya dia tuh kayak tidak sengaja gitu ya, mengikat istrinya di kursi dan tiba-tiba keesokan harinya meninggal guys. Dan setelah itu ya dia tuh dimasukin ke penjara dan divonis 15 tahun di penjara. Dan dia di sanalah sangat menyesal banget dengan apa yang dilakuinya kepada istrinya tersebut guys. Oke guys, jadi sampai segitu aja ya pembahasan dari aku tentang suami yang tega rela memasak istrinya sendiri karena hal-hal yang sepele seperti itu guys. Jadi di sini guys, buat kalian yang suka video aku jangan lupa tekan like, komen, subscribe di bawah guys. Dan jangan lupa share ya guys ke teman-teman kalian agar channel aku berkembang dan aku bisa membagi hal-hal yang bermanfaat kepada kalian guys. Dan jangan lupa aktifkan juga ya guys loncengnya agar kalian bisa mendapatkan updatean terbaru dari video aku guys. Oke, see you next time. Makasih. Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me even if it's fake.